The first and still the only radio that matters. Volare 103 for FM. Kita melihat berbangsa dan bernegara gitu ya, apalagi dengan penjabat publik, komunikasi publik itu sangat perubahan signifikan. Betul. Apalagi dengan perkembangan media yang semakin tahun itu semakin berbeda ya Bang. Betul, Saya ingat betul. banget 2004 itu saya masih pakai HP tuh HP yang jadul gitu ya. Nah tapi sekarang itu anak kecilnya udah pakainya iPhone kayak gitu kan. Nah otomatis cara penjabat publik atau pemangku kepentingan juga berkomunikasi harus berbeda kayak gitu. Kita lihat ya banyak sekali penjabat publik sekarang dia memanfaatkan akun sendiri untuk menyiarkan aktivitas sehari-harinya lewat media sosial. Akun gitu pribadi kan. ya. Akun pribadi bukan akun institusi justru seperti itu. Jadi yang Saya tahu nih. Saya tahu nih yang dimaksud nih. Nah, terus yang saya jadi penasaran gitu. Jadi kalau misalnya pakai akun pribadi itu nanti yang membantu dalam proses syuting, yang megangin kamera dan segala macam itu adalah orang dia sendiri atau memang humas pemerintahnya juga dilibatin di situ kan? Jadi istilahnya banyak sekali koridor-koridor yang seharusnya bisa tegas dipisahkan jadi lebur dan akhirnya job desk itu jadi kabur ya. Betul, Oke. seperti itu. Dan jadi kita sebagai apa istilahnya ke masyarakat
kesulitan untuk memisahkan ini statement pribadi kah, betul. ini program kerja pribadi kah, apakah ini jalan atas nama pribadi kah? Betul. Belum lagi kalau kita bicara pejabat-pejabat publik ini kan biasanya juga memiliki kendaraan politik ya. Betul. Nah ini kendaraan mana nih yang dipakai Ya. nih? Kendaraan plat merah kah, plat kuning kah, atau plat hitam gitu? Ya, jadi memang semakin berkembangnya media sosial itu sudah campur lebur itu. Oke. Kayak gitu. Nah, Kalau menurut Mbak Roma gimana? Ya, mungkin kalau saya melihat dari perspektif yang lain gitu ya. Ya. Kalau sebenarnya kenapa harus ada komunikasi publik? Pemerintah menyampaikan pesan itu kan biasanya melalui kebijakan, peraturan itu dan pengumuman-pengumuman atau Ya. perintah atau apapun itu bentuknya, dan kadang-kadang itu tidak tersampaikan secara jelas kepada netizen atau warga negara. Nah, dalam hal ini kan kelihatannya sepertinya karena inti dari komunikasi itu kan pesan yang harus tersampaikan. Betul, Karena betul. pesannya tidak sampai mungkin dengan cara yang apa ya, tidak sesuai di kondisi negara demokrasi yang sekarang ini sudah semakin apa ya, bukan lagi dibilang 100% demokrasi, Rancu Mbak ya. di bawah bayang-bayang apa gitu. Ah. Jadi kayaknya memang perlu dimaknai kembali apa maknanya komunikasi pemerintah di era yang sekarang ini. Jadi gitu. memang harus di breakdown ulang mungkin Mbak ya. Betul. Jadi kayaknya kita kehilangan arah begitu. Seperti apa sebenarnya komunikasi pemerintah terhadap masyarakat supaya nggak didemo gitu. Tapi itu wajar di dalam negara demokrasi. Demonstrasi itu salah satu bentuk Proses ya? ekspresi Ya, dan proses juga ya. menyampaikan pendapat atau perspektifnya masyarakat seperti apa gitu kira-kira ya. Ya, jadi kalau kembali ke tadi yang disampaikan oleh Abang Joshua ya, jadi ada sebuah batas yang sumir ya, ketika masyarakat melihat statement-statement ini mewakili siapa gitu. Akhirnya ketika mereka memposting dari akun pribadi mereka seperti tadi yang kemarin memicu kemarahan itu ya, itu kan kita melihat ini ya kau kan memakai seragam duduk di anggota dewan. Iya. Jadi akhirnya dianggap statement itu mewakili institusi yang dimana mereka berada gitu loh. Jadi memang harus ada sepakat kita di sini, generasi yang sudah berubah, era yang juga sudah bergeser. Bagaimana bentuk komunikasi publik yang disampaikan oleh pemerintah juga harus dipikirkan ulang ya. Karena penyampaian dengan cara-cara press release mungkin tolong dibacain ya di televisi, di radio, itu kayaknya sudah lewat ya masa-masa seperti itu. Makanya kemarin ketika banyak yang mengkritisi, kenapa sih yang maju ini influencer? Karena mungkin mereka memahami bagaimana cara berkomunikasi dan meraih audiens yang besar. Karena saya membaca banyak sekali komentar-komentar, kenapa tidak akar rumput, kenapa tidak NGO, kenapa tidak organisasi nirlaba apa segala macam, kenapa harus influencer? Ya mungkin jawabannya sesederhana bahwa they know how to reach a bigger audience, they know how to talk to the people gitu loh. Mungkin apa juga ya, the power of media sosial gitu. Oh ya, itu bisa menaikkan dan menjatuhkan pemerintahan ya. Betul. Jadi mungkin kalau harus menjawab singkat apa kabar Indonesia minggu ini menurut kacamata komunikasi politik dan kebijakan publik, gimana nih kondisi Indonesia saat ini kabarnya? ya kalau menurut saya ya kondisi Indonesia saat ini adalah mereka sedang meluapkan apa yang mungkin selama ini yang tidak bisa atau tertahankan gitu ya dalam hati pikiran mereka melihat, karena kan selama ini kita melihat mungkin masyarakat maupun tadi yang Bang Jaka bilang influencer itu adalah mereka pengamat politik gitu loh sehari-hari, mereka melihat itu kayak gitu ya. Nah sedangkan penjabat publik ataupun pemerintah lupa bahwa sama lah kayak kami kalau mengajar komunikasi di kelas ya Bang. Kenapa orang luar tuh selalu bilang bahwa
oh gampang ya belajar komunikasi mah tinggal ngomong doang seperti itu. Nah kalau saya melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini adalah ya itu efek dari selama ini menggampangkan komunikasi tersebut. Saya suka bahasa menggampangkan ya. Karena apa susahnya sih, kita kan juga dari kecil udah ngomong, udah komunikasi. Iya, nah. Padahal dari sedikit pemahaman yang saya pernah baca, saya pernah belajar, komunikasi di dalam ruang yang berbeda-beda itu juga akan memiliki implikasi yang berbeda-beda ya. Komunikasi bisnis, komunikasi di kampus, ya. Pemerintahan, beda lagi. Nah, sedangkan ketika menjadi komunikator politik, mereka secara tidak langsung gitu ya, itu ada beberapa lapis elemen komponen jenis komunikasi yang mereka harus kuasain. Contohnya, pertama komunikasi interpersonal, komunikasi publik, seperti itu ya. Nah, dan beberapa jenis komunikasi yang lain, dan itu menurut saya sangat berat, Bang Jaka. Kayak gitu. Jadi mereka harus aware dan penting bahwa ketika mereka berkomunikasi di media sosial atau cara mereka misalnya pada saat reshuffle kemarin kan langsung diminta statementnya tuh ya. Nah itu saya langsung melihat itu gayanya gitu kan. Nah terus tiba-tiba besoknya ada yang bilang di media sosial kita, aduh maksa setiap hari menteri kita minta maaf kayak gitu kan. Nah, seperti itu kan. Nah, itu kadang-kadang menggelitik juga kita sebagai seorang yang sehari-hari ya mengajarkan tentang komunikasi. Ya, langsung dari itunya lah ya. Gimana Mbak? Mau nambahin Mbak kondisi saat ini? Kalau saya melihatnya seperti demokrasi yang tersandra gitu. Asik. Udah mulai nih kebijakan publiknya. Maksudnya gini, komunikasi masyarakat dengan pemerintah dan pemerintah dengan masyarakat itu dua hal yang berbeda. Betul. Seperti apa masyarakat berkomunikasi kepada pemerintah? Salah satunya ya menyampaikan aspirasi gitu. Nah, sementara di pihak pemerintah, gimana cara pemerintah berkomunikasi yang baik kepada masyarakat supaya pesan itu tersampaikan. Tapi kan kadang-kadang tersandra oleh kepentingan tertentu gitu, sehingga apa yang terjadi kita lihat kalau ditanya apa kabar Indonesia, ya ginilah Indonesia gitu ya. Jadi harus ada yang menjembatani sehingga pemerintah dengan rakyatnya. Kalau saya malah di kelas saya bilang jangan sebut mereka pemerintah, ya kan? Sebut mereka aparatur negara. Keras ini. Jadi karena perubahan paradigma dari old paradigma ke new paradigma, jadi kayak gimana ya? Dulu disebut pemerintah karena mereka memerintah. Sesederhana itu ya. Betul. Sekarang kan sudah jadi kebijakan publik karena pemerintah yang dulu sekarang disebut sebagai aparatur yang melayani kepentingan publik atau pelayanan publik, yang melakukan pelayanan publik. Nah, jadi dalam konsep ini saja sebenarnya harusnya sudah ditemukan bahwa mereka itu pelayan rakyat gitu. Jadi kalau di dalam negara demokrasi yang sekarang ini, ya pelayan rakyat itu nggak boleh punya gaji yang lebih 1000 kali lebih tinggi daripada itu UMR-nya. Itu bisa jadi topik sendiri itu ya. Iya. Ini hanya salah satu contoh. Ya, karena saya juga melihat ada perbandingan yang cukup menarik ya, karena ada yang mengutarakan kalau misalkan mau bicara mengenai take home pay anggota dewan ini tidak boleh lebih dari 30 kali lipat median UMR katanya. Iya. Karena kalau bisa dilihat-lihat ternyata bahkan dibandingkan Singapura kita jauh lebih berlipat ganda ya. Karena nanti argumentasinya kalau kau mau naik gaji, UMR harus naik dulu. Betul. Tapi ini dalam konsep ini kan ada kontrak politiknya. Mereka yang di atas gitu ya. Panjang ini. Ini jadi panjang nanti. Oke lah, bicara mengenai isu demokrasi ya, abang dan kakak. Kita banyak mendengar nih tuntutan dari publik. Yang paling saya lihat sih kemarin yang dikemas secara ini kayak bahasa-bahasa agensi banget ya. Dari key visualnya, dari apa istilahnya 17+8. Itu keren banget sih. Keren banget dan sangat Gen Z coded gitu ya. Sesuatu yang generasi-generasi sebelumnya tuh
nggak bakal sampai ke sana lah. Kita dulu kenal dengan apa namanya Tritura. Betul, Apa segala. betul. Tapi ketika melihat 17+8 dan kemudian disambungkan dengan 17 Agustus itu kan sudah menjadi suatu bentuk bahwa this is the new generation talking gitu loh. Nah, jadi kalau misal Abang dan Kakak melihat apa sih makna dari tuntutan tersebut dalam kacamata demokrasi Indonesia 17+8 ini? Iya, jadi kalau saya memandangnya adalah ya balik lagi bahwa para pemerintah, penjabat gitu ya tidak bisa memandang bahwa masyarakat kita itu adalah masyarakat yang nggak tahu apa-apa atau memandang sebelah mata seperti itu. Oke. Mereka pintar Bang. Coba lihat dari 17+8 gitu ya, berarti connect dengan 17 Agustus Ya. gitu ya. Tetapi dari bagaimana mereka mengemas pesannya, mempublikasikannya, dari tone warnanya itu juga asik banget. simbolik banget Ya. kan, mengandung makna banget. Dan itu seperti ditakuti oleh pemerintah itu. Iya, seperti itu. Dan sedangkan secara masyarakat internasional pun melihat itu gitu. Gampang ya. dipahami lah. Ya, gampang dipahami gitu ya. Masyarakat internasional juga paham bahwa warna itu juga mengandung arti seperti itu ya. Nah, bukan masalah gender lagi. Dulu mah kalau pink itu kan inetiknya tentang memang yang lebih feminim dan segala macam betul, gitu kan. betul. Tapi masyarakat sekarang melihat pink itu dari hal yang lain seperti itu ya. Nah, jadi bisa dibilang bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang sangat kreatif gitu ya. Nah, mereka menunjukkan bahwa menyampaikan saluran aspirasi itu tidak harus melalui demonstrasi, demo, tapi bisa melalui seni, bisa melalui media dan segala macam seperti itu. Nah, justru itu yang membuat jangkauannya semakin luas. Nah, ada yang pengen saya tekankan sih sebenarnya Bang Jaka, bahwa ketika berkomunikasi politik itu gitu ya, nah audiensnya itu sulit banget. Semua lapisan masyarakat tuh harus dijangkau. Seperti itu ya. Kalau kita kan enak ya, kalau sekarang kan paling sahabat-sahabat Volare gitu ya, masyarakat Kota Pontianak. Tapi ketika melakukan komunikasi publik di tingkat pemerintah pusat, mereka harus mencapai lapisan masyarakat. Makanya kemarin ada insiden yang joget-joget itu, masyarakat nggak senang ketika ada yang joget-joget di pemerintah pusat, tapi masyarakatnya ngais-ngais, susah gitu loh, mencari makan aja tuh lagi sedih, hari ini mau ngasih makan anak buat apa ya, kayak gitu. Makanya publik kan akhirnya marah seperti itu ya. Jadi menurut saya adalah penting untuk ketika kita mengatasnamakan sebagai wakil rakyat, kita harus punya atau meningkatkan skill kita untuk bagaimana berkomunikasi dengan rakyat itu yang benar seperti itu. Oke. Kalau dari Mbak gimana? Oke. Kalau saya melihatnya itu adalah 17+8 itu sebuah tuntutan yang cerdas. Ya. Kalau saya lihat ya, karena tertata, teratur dan bisa diukur. Ya, Dan itu penting jelas itu. kepada siapa disampaikan pesan itu. Ada enam institusi, Presiden, TNI, Polri, Kementerian Keuangan bagian ekonomi itu, DPR, terus satu lagi apa ya? Ada 6. Jadi jelas mereka pun menulisnya itu rinci. Dan kalau saya baca ya, itu harusnya bisa dieksekusi oleh pemerintah dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. dalam tempo di mana mereka masyarakat menuntut begitu. Nah, tapi kan kondisinya malah komunikasi dari kepresidenan atau dari mana sih yang kemarin bilang tidak mungkin semua tuntutan itu bisa dipenuhi seluruhnya. Menurut saya itu sesuatu pernyataan yang melukai hati rakyat gitu. Karena sebenarnya bisa diukur dan bisa dipantau begitu sejauh mana dipenuhi begitu. Nah, cuman ya kembali lagi persoalannya sekarang bukannya pemerintah tidak bisa atau tidak bisa, tapi pemerintah mau atau tidak mau. Ya, betul. Dan juga jangan lupa statement menteri yang baru itu ya. Itu hanya sebagian kecil saja dari masyarakat, sebagian kecil dari masyarakat. Saya belum pelajari katanya. Oke. Jadi kalau bisa kita tarik ke masalah komunikasi juga ya. Nah,
dengan adanya tuntutan ini seperti apa ya, dualisme, karena kita bisa melihat demokrasi kita itu udah sehat karena rakyat berani bersuara. Tapi di sisi yang sebaliknya ada tanda bahwa sebenarnya masalah yang sangat mendasar dari mekanisme komunikasi antara negara dengan warganya, gitu kan? Jadi mungkin memang rakyat berani bersuara, tapi kan itu berarti adalah implikasi dari memang tidak adanya suatu bentuk komunikasi publik yang baik dari negara kepada masyarakat, gitu loh. Nah, jadi dari sudah kita bicara 17+8 tersebut, bagaimana sih sebaiknya pemerintah merespon tuntutan yang masif seperti ini agar ya tidak hanya berujung menjadi wacana musiman lah? Ya, jadi kalau dalam perspektif komunikasi, otomatis berarti ketika ada keadaan yang seperti ini juga strategi komunikasinya juga harus diatur dengan baik seperti itu. Betul. Nah, strategi komunikasi itu kan banyak macamnya dan itu kan juga bisa sebenarnya secara tidak langsung tuntutan 17+8 itu adalah sebagai bahan dasar referensi mereka untuk mengatur bagaimana strategi komunikasi itu harus disusun gitu ya. Nah, harus diingatkan, kemarin kan salah satu yang saya lihat ya di berita adalah Presiden Prabowo akhirnya kan memanggil semua anggota partainya ya, khususnya yang ada duduk di DPR gitu ya, merapatkan untuk barisan mengingatkan gitu loh, bahwa hati-hati berkomunikasi, hati-hati ngomong seperti itu, karena negara ini ya bukan cuma punya kita, istilahnya begitu kan. Negara ini punya satu bangsa Indonesia yang harus dijaga kayak gitu, dan sekarang di era media komunikasi itu sangat amat sensitif seperti itu. Ya, nah masyarakat bisa dikit-dikit sakit hati kayak gitu ya. Nah, dikit-dikit sakit hati karena apa ya, kami kok yang merasakan real kehidupan sehari-hari gitu loh. Ya, kami yang menjalani gitu ya. Kok tiba-tiba ada satu orang yang bilang bahwa oh itu sebagian rakyat kecil saja. Itu kan hal yang bikin kita ketawa gitu ya. Nah Kak Roma kemarin juga banyak statement tentang itu gitu. Apa tuh Kak Roma? Coba bisa dibagi yang aman-aman saja. Iya. Ya, jadi apa ya? Saya melihatnya negara itu berkewajiban untuk memenuhi tuntutan rakyat. Dalam hal ini tentu dibutuhkan menteri-menteri dan pejabat-pejabat negara itu yang pandai berkomunikasi sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang baru gitu. Karena apa? Karena kesalahan berkomunikasi pun bisa menciptakan persoalan yang baru, ketersinggungan rakyat. Wah, ini kan kemarin juga karena perkataan yang ada di media sosial atau pernyataan pejabat publik yang dirasa melukai perasaan rakyat sehingga muncullah yang namanya demonstrasi yang besar itu. Jadi kalau saya melihatnya ya pemerintah berkewajiban untuk memenuhi tuntutan rakyat seperti itu sih. Tapi sebenarnya masih kayak gini, Bang Jaka dan Kak Roma, yang saya lihat gitu. Kalau pemerintah bisa, kalau buat program itu kan ada jangka pendek, menengah, dan panjang gitu. Komunikasi harus begitu gitu. Ketika dia lihat ada 17+8 itu, harusnya mereka ngomong, oh iya, ini yang bisa dalam jangka pendek dan kita penuhi. Nanti tapi udah dipenuhi satu ya, mengganti menteri menteri apa sih? Menteri keuangan ya. Ada beberapa menteri yang mau diganti. Dan pemotongan yang dibatalkan itu juga sudah ada gitu kan. Itu jangka pendek kan, tapi harus disampaikan. Ada loh yang nggak bisa secepat itu, menengah dan panjang seperti itu. Tapi kan ada beberapa statement yang kita dengar adalah, aduh ini mah tidak semua harus bisa diakomodir kayak gitu kan. Nah itu balik lagi kan, berbagai perspektif muncul lagi seperti itu. Apakah setidak mampu itu gitu loh. Nah gitu ya. Nah itu sih. Iya. Jadi banyak yang menilai komunikasi politik istana ini sering seperti top down ya, dan kurang dialogis. Apakah memang benar seperti itu?
Kalau saya sih tetap ya, kalau dalam komunikasi pembangunan memang komunikasi pemerintahan, komunikasi politik dan segala macam tuh yang benar adalah, apalagi dengan kita menganut demokrasi ya gitu. Nah, memang harus dialogis. Gitu ya, harus dua arah. Seperti itu. Nah, tapi kan problemnya kalau dialogis itu kan Bang Jaka, meskipun ada berbagai pihak, nah misalnya nih kita mengundang nih masyarakat. Nah, masyarakat ketika ada mewakili dari perkumpulan apa gitu ya, apakah itu merepresentasikan Ya, itu masyarakat? ya. Kuncinya di situ. Berantem lagi. Berantem lagi. Kemarin ada kan postingan tentang ojol itu diundang ke istana, dipermasalahkan. Oh, itu tidak representatif seperti itu kan. Ya. Nah, itu problem lagi sebenarnya Bang itu ya. Jadi Betul. ya balik lagi bagaimana kemampuan untuk berkomunikasi, kalau ada sesuatu problem mengklarifikasi dengan baik. Nah, itu juga komunikasi yang intensif lah itu yang dibutuhkan. Kalau saya lihat lagi malah yang sudah dibuat, misalnya kebijakan atau program yang sudah dibuat, kemudian ditolak oleh rakyat, Ya. nanti direvisi, Ya. nanti presidennya muncul begitu sebagai pahlawan yang mengatakan batalkan kebijakannya. Jadi seperti tidak ada pola komunikasi di antara presiden dengan jajaran kementeriannya. Betul. Sehingga masyarakat itu bingung begitu. Ini sebenarnya seperti apa? Alur komunikasinya seperti apa? Iya. Approvalnya itu dari mana? Betul. Gitu kan? Ya, Jadi ya, ya. seharusnya mereka yang di atas itu kayak presiden dan jajaran kementeriannya, mereka harusnya sudah punya pola yang apa ya, yang artinya tidak merugikan rakyat atau membingungkan warga negara gitu. Jadi kalau dibilang top down, enggak juga sih, masih di negara demokrasi yang apa ya? Ideal. Iya, yang ideal itu mungkin tidak akan bisa dicapai. Demokrasi yang ideal itu mungkin tidak akan bisa dicapai karena melihat kondisinya sekarang bahwa kita ini sebenarnya sedang tersandra oleh kepentingan-kepentingan yang kita sendiri tidak pernah bisa menduga apa yang akan terjadi gitu. Jadi seharusnya memang dibangun sebuah pola sehingga pesan itu sampai kepada masyarakat dengan jelas seperti itu. Oke, jadi Bu Jandara, kita masih di ruang tamu ya. Kita bicara perspektif komunikasi politik dan kebijakan publik bersama Dr. Roma Tresa dan juga Dr. Joshua Fernando. Kita tadi sudah bicara mengenai medsos nih ya, Abang dan Kakak. Jadi apakah memang pemerintah seharusnya memanfaatkan media sosial dalam menyampaikan kebijakan, tapi tentunya tanpa kehilangan substansi? Gimana? Ya, jadi tetap media sosial itu penting ya. Jadi media itu, kalau dalam komunikasi itu kan elemen komunikasi itu banyak ya kayak gitu. Nah, yang paling penting itu adalah sebenarnya apa media yang digunakan. Pemilihan media. Ya? Pemilihan medianya seperti itu. Sebenarnya saya kalau melihat komunikasi publik yang dilakukan pemerintah kita gitu ya, sebenarnya mereka sangat sudah berusaha untuk mengikuti tren zaman sekarang seperti itu. Ya. Beradaptasi lah. Beradaptasi. Dari segi fasilitas jangan diragukan, Bang. Ya, mereka punya, ya kan, mereka bisa mengupgrade fasilitas. Betul. Tapi problemnya balik lagi. Jadi kalau elemen komunikasi itu kan ada namanya komunikator gitu ya, ataupun komunikannya yang menerima pesannya kayak gitu. Ya, kalau medianya di-upgrade tapi komunikatornya tidak mau mengupgrade diri ya susah seperti itu. Nah, pasti pesannya akan tidak tersampaikan dengan baik seperti itu. Jadi media menurut saya keterbukaan sekarang dengan zamannya media sosial dan segala macam ya, itu justru semakin meningkatkan yang namanya transparansi yang diinginkan oleh rakyat, yang diinginkan oleh masyarakat seperti itu. Nah, kita tidak bisa melihat bahwa ketika ada seorang penjabat yang dia akhirnya live TikTok tiap hari ataupun buat konten tiap hari, kita nggak bisa melihat bahwa itu hal yang negatif
seluruhnya kayak gitu loh. Banyak yang rakyat justru semakin cinta dengan penjabat publiknya karena dengan gaya komunikasi yang seperti itu. Yang gitu. luwes ya, Yang luas kayak gitu. Nah, salah satu yang saat ini menjadi sorotan mata saya adalah seperti Gubernur Maluku Utara gitu ya, Shirley itu sangat bagus. Tetapi menurut saya bukan hanya media yang dia gunakan setransparan itu, tetapi memang gaya dia pun dia punya skill sebagai seorang komunikator untuk bagaimana berkomunikasi dengan baik gitu loh. Iya, paham. Setuju. Ya, jadi walaupun kata orang dia adalah berangkat dari orang yang minoritas gitu ya dan segala macam, menurut saya bukan itu poinnya. Menurut saya adalah bagaimanapun identitasmu sebagai warga negara, ketika kamu punya kesadaran untuk bisa meningkatkan skill komunikasi dengan baik, pasti orang akan melihat niat baik itu. Kayak gitu. Masyarakat memang tadi saya mengambil dari apa yang disampaikan bahwa masyarakat sekarang sudah bisa menilai. Iya, bisa sudah. melihat. Udah pinter Bang sekarang. Jadi kita ini bisa kok tahu ini yang mana yang organik, Iya, mana benar. yang istilahnya settingan, ya, Betul. dengan tanda kutip lah ya, settingan. Jadi tidak lagi selalu seseorang pejabat publik itu siapapun lah dia harus selalu ada, tapi kita tidak merasakan suatu konten yang itu tadi organik ya. Iya, organik. Kelihatan banget kok banyak sekarang kalau kita lihat mana yang organik, mana yang tidak. Contohnya, kita kan gaya-gaya penjabat publik sekarang yang sehari-hari pakai media sosial itu kan bukan baru kali ini aja ya. Sejak beberapa tahun yang lalu sudah digunakan. Sudah Tapi mulai ya. coba kita lihat yang sudah dari beberapa tahun lalu pakai media itu, kemana mereka sekarang? Enggak kan, sehari-hari sudah banyak yang hilang menurut saya seperti itu. Berarti kan itu membuktikan bahwa itu dibuat-buat, itu tidak terlalu organik seperti itu. Nah, jadi masyarakat justru betul kata Bang Jaka menantikan organik itu kayak gitu. Nah, dan itu sesuatu yang memang tercipta tadi akan bisa terbentuk ketika si penyampai pesan memang memiliki skill untuk melakukan itu. iya. Ya, upgrade skill sih menurut saya itu yang paling penting. Apalagi media sosial ini punya kekuatan yang besar ya untuk mempengaruhi suara, mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Media sosial itu punya kekuatan yang kuat begitu. Jadi bisa berkomunikasi lewat media sosial, pemerintah dengan masyarakat lewat media sosial sebenarnya menyampaikan pesan. Ada juga influencer, ada juga apa sih istilahnya itu yang pengikut yang memang buzzer. Keluar juga kata buzzer pagi ini ya. Ya, ada juga buzzer yang memang ditugaskan atau dibayar untuk menyampaikan pesan. Tapi memang kembali lagi, apakah pesan yang disampaikan itu siapa yang menyampaikan pesan dan apa isi pesannya? Seperti itu. Jadi memang masyarakat juga dituntut untuk cerdas, bermedia sosial, kemudian menerima dengan jelas karena negara itu yang paling memiliki semua sumber daya. Dia memiliki uang, dia memiliki alat, dia memiliki semuanya dia punya. Jadi negara paling memiliki kekuatan untuk menyampaikan pesan dengan jelas kepada masyarakat seperti itu. Oke, terus kemudian kalau misalnya kita kembali ke bicara mengenai sisi kebijakan publik, nah apakah keputusan-keputusan besar dari negara nih terkait dengan energi, pendidikan atau ekonomi sudah bisa dikatakan berpihak pada rakyat sebenarnya? Atau masih ada jarak antara apa yang rakyat butuhkan dengan apa yang diputuskan oleh negara? Nah, belum lagi kalau kita bicarakan want dengan needs ya, itu kan juga sesuatu hal yang berbeda atau gimana? Nah, jadi saya ada cerita-cerita menarik sebenarnya yang saya dapatkan selama studi. Jadi kebetulan selama studi itu saya banyak banget ya berteman atau ketemu dengan para penjabat publik ataupun mereka yang dari pihak pemerintah maupun LSM, NGO maupun masyarakat langsung gitu ya. Jadi seperti ini, sebenarnya pemerintah itu sudah berusaha membuat berbagai program
seperti itu. Tapi problemnya kadang-kadang apakah itu bisa diaplikasikan dan sesuai dengan kebutuhan rakyat, masyarakat kayak gitu. Misalnya nih, dia di bidang pertanian, pemerintah membuat inovasi dengan apa? Selama ini kan yang kita tahu adalah masyarakat bertani banyak menggunakan cara-cara konvensional seperti itu, sehingga pemerintah membuat nih aturan atau kebijakan atau program di mana memberikan alat bantuan gitu ya, agar para petani itu bisa lebih diringankan lah seperti itu. Tetapi banyak cerita yang ditemui justru itu adalah ternyata bantuan pemerintah itu tidak cocok dengan stylenya tanahnya kami gitu, kondisi kami di lapangan seperti budaya itu juga ya. Budaya juga, betul. Jadi kalau dalam komunikasi itu ada namanya komunikasi inovasi, adopsi inovasi, di mana ketika ada inovasi, apakah dilihat lagi apakah itu bisa diadopsi dengan baik kayak gitu. Nah, kebanyakan struggle-nya adalah karena tadi bersifatnya helikopter sudut pandangnya dan top down gitu ya. Ketika buat kebijakan susah nih untuk diaplikasikan. Disamaratakan pokoknya. Disamaratakan itu susah, sulit Bang. Dan pemerintah pun banyak curhat ke kita pada saat dari segi akademis itu seperti itu. Kami tuh berusaha loh katanya untuk kalau ada effortnya seperti itu, tetapi ketika kami implementasikan ke masyarakat, ujung-ujungnya kami mendapat keluhan lagi dari masyarakat karena apa yang programnya atau apanya tidak cocok dengan mereka seperti itu. Nah, balik lagi adalah saya mengajak buat para sahabat Volare gitu ya, dan para pendengar kayak gitu ya, bahwa ya balik lagi kita tidak bisa ketika sekarang cahaya ilahi surganya adalah spotlightnya ke pemerintah pusat gitu ya. Tapi balik lagi Bang, kita tidak bisa terus-terusan menyalahkan pemerintah pusat seperti itu kan. Nah, butuh adanya partisipasi masyarakat yang tadi Bang Jaka bilang proses dialogis itu. Dialogis itu kan berarti adanya proses komunikasi. Bukan dulu proses komunikasi itu ada dibilang one way Bang, tapi ada dibilang juga sekarang two way. Two way itu kan berarti dialogik itu ya. Dialogis ya. Konsep dialogik itu justru sekarang bukan dua arah lagi, tetapi sudah multi arah gitu. Jadi kalau pemerintahnya mungkin deadlock, di masyarakat itu deadlock, tapi kan banyak inisiatif juga yang dari masyarakat yang muncul sekarang kan kayak gitu. Nah, itu yang mesti kita tangkap sih, yang mesti pemerintah tangkap. Maksud saya kembali lagi ke misalnya kebijakan itu apa sih? Kebijakan itu kan tindakan pemerintah untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan keputusan. Jadi dia mau melaksanakan keputusan atau tidak melaksanakan keputusan itu adalah pilihannya pemerintah, begitu. Nah, tapi ya seperti tadi, apakah dengan kebijakan misalnya kebijakan pendidikan, apakah itu sudah berpihak kepada rakyat? Kebijakan energi misalnya, apakah itu sudah berpihak kepada rakyat? Ini sebenarnya kalau dibahas kita butuh 3 SKS untuk iya, untuk membahas ini, karena dari segala sisi kalau dilihat itu belum memenuhi tuntutan rakyat, apalagi di tengah-tengah efisiensi yang memangkas semua tapi yang dipangkas ini menengah ke bawah, birokrasi tingkat bawah, yang atas itu dipangkas nggak? Nah, jadi kalau mau bilang sistem keadilan di negara demokrasi, adil dong gitu. Harusnya bertindak adil. Yang dipangkas itu apa coba? Harusnya yang dipangkas itu ya semua pembiayaan yang dianggap tidak tepat sasaran. Kedua, yang terlalu berlebihan kayak ya banyak contoh sih sebenarnya ya. Kunker. Ya, seperti itu. Masalahnya birokrasi, kayak kami pun kena efisiensi di bidang pendidikan itu sampai banyak sekali, ditambah lagi 20% anggaran yang katanya presiden itu terbesar sepanjang sejarah. Iya, memang terbesar sepanjang sejarah, tapi 40% dari anggaran pendidikan itu pakai MBG. Jadi urusan perut sama urusan otak itu sepertinya disandingkan begitu. Dan sebenarnya negara ini butuh apa sih? Butuh kasih makan atau butuh beasiswa gitu untuk pendidikan
pengembangan sumber daya manusia. Nah, jadi sepertinya kalau menurut saya memang kebijakan-kebijakan itu banyak yang harus dievaluasi sehingga tepat sasaran. Ya, itu memang kata kuncinya ya. Bagaimana kita melihat kebijakan ini akan bisa memenuhi target dan juga sesuai sasarannya. Dan tadi saya juga setuju dengan Abang bilang ketika kebijakan itu diterapkan secara merata itu akan sulit ya tanpa adanya dialog. Ini sesuai nggak sama culture-nya gitu. Kebiasaan-kebiasaan publik apa segala macam. Jadi kalau misalnya di dalam negara demokrasi yang namanya warga negara itu kan punya hak sekaligus kewajiban nih. Menurut Abang dan Kakak, apakah masyarakat kita sudah cukup memahami peran tersebut? Hak dan kewajiban gitu. Iya, kalau ditanya ya apa hak pertama apa peran masyarakat, begitu kan? Betul. Apa peran mahasiswa misalnya? Apa peran rakyat jelata seperti kita ini? Nah, kita ini kan fungsinya sebenarnya sebagai kontrol sosial. Kontrol sosial artinya kita mengawasi jalannya pemerintahan sehingga terjadi yang namanya balance. Jadi tidak dikuasai oleh satu institusi tertentu atau negara saja yang berperan, tapi juga ada partisipasi masyarakat di dalamnya. Ya, kemudian yang kedua ya, kita menuntut hak kita untuk didengarkan, gitu. Kan kita udah berikan kewajiban kita misalnya untuk memberikan suara, misalnya gitu kan, di bilik-bilik suara 5 tahun sekali, masa dia udah naik terus setelah itu enggak ada respon terhadap tuntutan kita atau keinginan publik untuk mencapai kesejahteraan seperti itu kira-kira. Oh, jadi seperti checks and balance lah ya, mencapai equilibrium. Absolutely right. Wah, berapa SKS nih? Berapa SKS nih? Bisa lah, setengah SKS ya. Jadi sekarang kita bicara mengenai partisipasi publik ya. Tadi bagaimana kita mendorong partisipasi publik yang sehat. Jadi tidak hanya lewat protes atau demo, tapi juga lewat kanal resmi seperti musyawarah, konsultasi publik dan ruang digital. Itu bagaimana kita mendorong supaya publik bisa lebih menciptakan ruang-ruang yang sehat ini, atau juga pemerintah mungkin. Yang pastinya adalah sebenarnya adalah bagaimana menciptakan kesadaran bersama gitu. Jadi sadar bahwa Republik ini, NKRI, tanah air yang kita cintai ini itu adalah milik bersama gitu. Menjadi tanggung jawab bersama. Seperti itu ya. Tadi saya pengen highlight yang Bu Roma sampaikan gitu ya. Jadi mengenai hak dari masyarakat, yaitu hak untuk didengarkan. Masyarakat itu pandai mendengar, Bang. Kayak gitu ya. Nah, jadi ketika mereka pengen didengarkan, tapi masyarakat itu juga pandai mendengar gitu. Contohnya apa? Ya tadi bahwa ya kami mempunyai nih keresahan gitu yang kami alami seperti itu ya. Tetapi pemerintah juga bisa menjelaskan gitu bahwa keadaan yang kita alami seperti ini gitu loh, realitanya gitu. Ya kami juga mau gitu, tetapi butuh proses, butuh waktu kayak gitu. Nah, butuh waktu kayak gitu. Nah, butuh waktu kayak gitu. Nah, jadi ketika masyarakat mau didengarkan, tetapi masyarakat punya kemampuan juga harus mendengar gitu. Nah, jadi saya rasa tadi bahwa kesadaran itu yang harus ditingkatkan gitu. Bahwa kebanyakan kan yang kami temui itu Bang ya, masyarakat tuh masih banyak statement yang bilang, oh saya benci politik gitu. Aduh, ya nggak bisa gitu ya. Politik itu kan konsepnya adalah ada yang menguasai, ada yang dikuasain seperti itu. Ya sekarang dalam proses ini adalah ya influencer itu kan bilang bahwa DPR itu ada karyawannya masyarakat. Berarti kan secara kita ini atasannya. Iya. Mau nggak mau konsep politik itu terjadi di situ, di mana adalah yang menguasai adalah masyarakatnya gitu loh. Yang dikuasai adalah
para wakil rakyat, itu yang dibilang karyawan itu seperti itu ya. Nah, tapi dalam pelaksanaan kebijakan ya kita harus mengakui bahwa yang menguasai atau melaksanakan adalah memang mereka. Tapi kita yang tadi mengontrol itu. Jadi menurut saya adalah kesadaran bersama dan tidak antipati dengan hal-hal yang seperti ini kayak gitu. Karena Indonesia tuh besar, Bang. Banyak orang bilang yang cocok tuh bukan republik, federasi gitu loh, karena budayanya juga beda-beda kayak gitu kan. Tapi kan kita kan tidak mau mencederai apa visi Bapak Founding fathers kita fathers kita kan tentang republik itu seperti itu. Nah, apa yang kita bisa lakukan adalah tadi bergandengan tangan membangun ruang bersama ya tadi ada ruang dialogis itu yang terjadi seperti itu, dan saya yakin Indonesia tuh mampu loh seperti itu. Nah, banyak isu tentang wilayah timur. Khususnya wilayah Papua, tapi banyak warga Papua yang mencintai Indonesia kok. Gitu ya. Mereka effort berkuliah mentok sampai ke luar negeri pakai beasiswa, dan mereka pulang lagi ke daerah mereka untuk membangun menjadi pejabat publik di sana. Banyak kok dari mereka yang berpartisipasi sampai sebegitunya, Bang. Nah, jadi saling sadar, saling menghargai itu sangat penting gitu. Oke, ruang tamu Bu Jandara bersama Dr. Roma Teresa MSI dan juga Dr. Joshua Fernando Master Ilmu Komunikasi. Kita masih bicara mengenai perspektif komunikasi politik dan kebijakan publik ya. Dan kalau misal tadi kita sudah bicara dari sisi masyarakat, rakyat lah ya. Nah, bagaimana sekarang sikap negara terhadap tuntutan rakyat ini? Ketika rakyat menyampaikan sesuatu, entah itu aspirasi, kritikan, masukan, apakah negara seharusnya selalu mengakomodasi atau ada batasan tertentu nih untuk hal tersebut? Nah, ini Bu Roma. Iya. Silakan Ibu. Iya, ini sebenarnya sebuah tanggung jawab negara untuk apa sebenarnya tujuan dari negara, tujuan dari kebijakan itu dibuat misalnya begitu. Dan saya rasa memang kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 45, pertama itu adalah menciptakan kesejahteraan sosial. Nah, jadi bagaimana mencapai kesejahteraan sosial ini, itu adalah tanggung jawab bersama masyarakat dengan pemerintah. Pemerintah sebagai yang membuat kebijakan dan masyarakat ini sebagai yang mendukung, seharusnya yang mendukung kebijakan, dan orang atau kelompok manusia yang terdampak langsung dari kebijakan. Nah, kalau bagaimana seharusnya negara bersikap, ya bukan persoalannya dia mampu atau tidak mampu. Negara pasti mampu melaksanakan kebijakan publik itu, tapi persoalannya dia mau atau tidak mau. Nah, tapi ada lagi yang dibilang negara itu berkewajiban untuk melaksanakan atau memenuhi tuntutan rakyat di tengah negara demokrasi ini. Kira-kira seperti itu sih ya. Kalau di lihat negara negara harus bersikap, ya dia harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, terutama kebutuhan-kebutuhan dasar rakyatnya. Jadi indikator yang bisa kita pakai itu apabila tuntutan itu memang berhubungan dengan meningkatkan dan mencapai kesejahteraan sosial lah ya. Untuk kemudian layak dijawab dengan sebuah kebijakan yang tentunya membumi, yang dihasilkan dari sebuah dialog ya. Betul. Nah, kalau misal dari kacamata komunikasi politik, bagaimana cara negara bisa menjaga ini, hal yang menurut saya jangan sampai turun ke titik nadir karena pengaruhnya bisa kemana-mana ya. Bagaimana cara negara bisa menjaga kepercayaan publik nih di tengah gelombang tuntutan yang silih berganti? Karena kalau sudah bicara kebijakan kepercayaan publik, ini tentunya berhubungan dengan ekonomi, dengan sosial, politik, apa segala macam. Nah, dari kacamata komunikasi publik gimana nih cara negara bisa menjaga?
supaya karyawan atasan-atasannya nih nggak rewel nih. Nah, Ya, jadi penting banget kalau dalam proses komunikasi itu adalah melihat atau membuka ruang-ruang diskusi itu ya, kayak gitu, ruang-ruang diskusi. Jadi ketika ruang diskusi itu dibuka, pasti kan ada interaksi tuh di dalamnya, seperti itu ya. Nah, tetapi juga ada hal-hal yang harus difilter seperti itu dari segi negara maupun masyarakatnya gitu ya. Jadi bahkan krisis komunikasi itu terjadi, nggak tahu cara menghandle-nya seperti apa kayak gitu. Nah, itu kan butuh effort lagi Bang gitu ya. Mengembalikan kepercayaan publik itu Karena ada trust issue gitu ya. iya, trust issue gitu loh. titik berangkatnya udah beda kan gitu kan. Nah, jadi hal itu, jadi negara ataupun pemerintah harus bisa menganalisis ketika adanya komunikasi krisis komunikasi di situ gitu ya. Bagaimana untuk mendeteksi tadi segala trust issue apa yang berkembang di masyarakat seperti itu. Kayaknya memang menurut saya perangkat komunikasi pemerintah itu memang harus bekerja keras lebih lagi sih gitu ya. Apalagi di tengah situasi negara yang seperti sekarang ini kayak gitu. Takutnya pemerintah malah memutuskan tidak berbuat apa-apa adalah komunikasi kami. Karena itu bagian dari kebijakan publik juga ya. Iya. Melakukan atau tidak melakukan, melaksanakan kebijakan atau tidak itu adalah keputusan politik juga. Karena mungkin mereka ngerasa aku respon salah terus. Diam aja lah. Dan kita sebagai masyarakat harus kita akui punya short term memory loss ya. Dikit-dikit lupa. Lupa. Bahkan kalau sebagai contoh kemarin kasus yang femicide di Bandung itu, saya bilang seminggu aja masyarakat udah lupa kok. Betul. Seminggu kita udah lupa kok ada 3 nyawa yang hilang. Dan itu akan hanya menjadi angka statistik aja. Betul. Kayak gitu. Jadi yang dipermasalahkan rakyat ini adalah mungkin agak tegas ya saya ngomong itu kan. Mohon maaf, apa yang terjadi akhir-akhir ini, seminggu ini maupun 2 minggu ini seperti itu adalah korbannya adalah darah gitu. Betul. Masyarakat gitu. Betul. Masyarakat kan melihat itu. Ini korbannya adalah darah. Saya tuh miris Bang Jaka ketika melihat ada kebakaran yang dilakukan yang bakar gedung DPRD di Makassar itu. Yang meninggal itu mereka memang pelayan masyarakat, tapi apakah mereka kesalahannya mungkin mereka nggak tahu apa-apa gitu loh. Ya cuma pertahanan hidup juga. Iya, tersangkanya mereka cari makan juga kok. Tapi kok mereka yang harus kejebak di dalam gedung itu dan terbakar dengan gedung itu. Dan apakah memperjuangkan demokrasi harus ada korban yang Oh ini ada 2 kubu nih. Ada 2 kubu nih pasti nih. Ya kayak gitu kan. Nah jadi lo sadar loh kenapa rakyat itu menuntut tuntutannya itu untuk dikabulkan. Karena apa? Ini adalah pengorbanannya adalah menghasilkan darah seperti itu. Oke. Jadi ada yang nanya di TikTok nih, dengan mengapa kebanyakan pemimpin rakyat tidak bisa berkomunikasi dengan publik secara baik dan seringkali menggunakan kata-kata yang memancing emosi. Nah itu yang baru saya ngomongkan dengan rekan-rekan sesama akademisi kemarin kan, yaitu karena apa? Karena ketika penjabat publik menjadi penjabat, mereka tidak siap meningkatkan skill komunikasi mereka. Sesederhana itu tapi fatal ya. Tidak punya skill untuk berkomunikasi. Iya, bahkan tidak punya skill untuk berkomunikasi gitu. Iya. Jadi harus belajar gitu ya. Secara kompeten keilmuan mereka, apakah kita ragukan? Enggak kok gitu. Kalau emang dia seorang ekonomis yang hebat, seorang pengakselerasi kebijakan publik dengan baik, iya. Tetapi baik lagi sekarang aja mahasiswa kita dorong
tuntut. Gak cukup tuh punya skill di bidang mindful ketika mereka menjadi peserta pelatihan itu. Kan itu pertanyaan lagi kayak gitu. Atau jangan-jangan sebenarnya kita sudah tahu jawabannya. Tidak ada empati. Betul. Sebenarnya kita sudah tahu sebenarnya jawabannya. Karena skill without empathy itu ya nonsense sih. Iya, betul. Jadi seiring dengan waktu yang sudah semakin mepet ini, kita coba berandai-andai lah. Iya. Jika diminta memberi satu deh PR untuk demokrasi Indonesia ke depan, apa nih yang paling mendesak menurut abang dan kakak? PR buat demokrasi. Insan komunikasi, ya perbaikin komunikasinya. Itu menurut saya lebih tepatnya adalah sadar lah. Sadar dulu ada masalah nih gitu ya. Problemnya apa? Kalau memang masyarakat awam kita bisa menilai bahwa kami tuh nggak suka dengan gaya komunikasinya tuh, kayak gitu loh, ya sudah, harusnya bukan hanya minta maaf gitu loh, bukan hanya setelah sehari jadi di reshuffle besoknya langsung minta maaf gitu, enggak, tetapi berstatement bahwa ya saya sadar bahwa kelemahan saya di komunikasi, ya saya akan memperbaiki itu, skill komunikasi saya itu dikawal ketat oleh aparat keamanan gitu kan. Jadi merdeka atau tidak merdeka nih. Gitu. Ya iya gitu, tapi esensi awalnya adalah ya jangan diumpetin terus berpikir kritisnya di dalam otak gitu. Ya harus dikomunikasikan dengan baik. Seperti itu. Gunakan, ekspresikan media. Kalau kita kan punya media sosial masing-masing ya. Gunakan itu dengan baik seperti itu. Ya itu sih, Bang. Ya, saya setuju sih. Merdeka. Banyak membaca. Tidak pernah lelah saya mengingatkan pada siapapun yang mendengar, siapapun saya temui, banyak-banyak membaca. Membaca itu tidak harus literatur yang berat-berat ya. Betul. Mulai dari yang sederhana-sederhana aja. Yang penting baca. Gitu. Dan di iman saya juga kan pesan pertama itu kan disuruh baca kok tuh. Betul. Bukan disuruh macam-macam, suruh baca aja dulu. Baca. Oke lah, terima kasih buat kehadirannya di studio Dr. Roma Teresa MSI, juga Dr. Yusuf Fernando Master Ilmu Komunikasi. Terima kasih. Walaupun ini tidak memenuhi 3 SKS, mungkin semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya. Dan juga terima kasih buat Ikom Untan atas kesempatan ini. Semoga ini tidak menjadi edisi terakhir ya, dan kita bisa kembali hadir di ruang tamu dengan tema yang berbeda. Dan juga buat Bu Jandara, terima kasih untuk segala atensinya yang juga sudah dengar di TikTok Radio Volare maupun streaming di volarefm.com. Sampai berjumpa di ruang tamu berikutnya dengan topik yang berbeda pula. Selamat beraktivitas. Sekian, wassalamualaikum. Shape your taste. Shape your taste. Semangat pagi tuntas dulu sampai di sini. Ikutan lagi ya Bu Cengdare, karena Semangat Pagi hadir dari Senin hingga Jumat